Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Ras Adventure. Pertama-tama kita akan membahas di sini tentang perjalanan yang ada di alam, gunung dan sekitarnya. Mungkin narasumber pertama kita dari sini ada Bang Habibie ya. Bang Habibie. Bisa dikatakan begitulah. Oke, langsung aja Bang Habibie. Bang Habibie ini udah kawakan. Menurut kita di sini nih udah legend lah gitu ya. Perjalanannya itu udah paling banyak kayaknya ya. Dia udah pernah gendong orang ya Bi ya. Kalau dibilang tuh udah bawa guide-nya orang buat ke Elbrus kalau nggak salah ya Bi. Bener nggak Bi? Jadi dia dulu tuh pertama orang yang baru mau ke Elbrus mau ke Gede dulu. Iya. Tes fisik untuk karena suasana di Gede itu menurut gue juga itu di antara gunung lain itu paling dingin. Oh, jadi pengalaman naik gunung dari seluruh Pulau Jawa yang lu rasain tuh Gunung Gede termasuk gunung yang paling dingin lah ya. Dingin. Mungkin menurut dia juga gitu. Makanya dia mau tes dari suhu terus medan mungkin cocok kali ini. Itu sedikit mirip gitu. Iya, mungkin begitu. Sama gunung yang di Elbrus ini. Untuk Bang Habibie sendiri, menurut Bang Habibie, gunung mana nih yang paling perjalanannya itu berkesan? Kalau menurut gue, gunung yang paling berkesan ya Gunung Rinjani. Rinjani itu tahun berapa? Rinjani itu gue daki sama teman-teman tahun 2005. Di tahun 2005. 2005. Iya. Dari sini boleh bisa diceritain Bang. Pertama tuh ke Rinjani itu dari Jakarta itu naik darat apa udara, terus perjalanannya seperti apa? Untuk nyampe ke base campnya dulu aja lah kita. Oh iya. Jadi kita titik poinnya ya. Titik poinnya itu di Jakarta Timur. Itu kita bersama rombongan ya, 2 bis kurang lebih 120 orang ya. Oh jadi via darat nih. Ya, bis. Nyarter. Titik poinnya di Jakarta Timur. Perjalanan sampai lokasi di base camp kaki Gunung Rinjani ya. Itu 3 hari kita. 3 hari 3 malam. 3 hari loh. Perjalanan darat tuh. Karena dulu belum ada udara ya. Masih mahal. Iya, mahal. Karena dulu udara itu model pesawat itu. Itu udah kelas menengah ke atas ya. Mungkin kalau sekarang kelas menengah ke bawah juga masih bisa naik pesawat. Itu beda sama dulu. Yang penting nyampe ya kan nggak mikirin waktu gitu. Karena waktu dulu kan namanya dulu bujang ya kan masih banyak waktu. Benar. Ada duit, ada waktu gitu. Jadi nyampe sono 3 hari itu udah prepare logistik dari sini apa? Udah dari sini. Kita persiapin dari sini bersama rombongan kan ya. 120 sampai ke kaki Gunung Rinjani. 3 hari. 3 hari 3 malam. Itu baru nyampe berangkatnya doang 3 hari. Berangkatnya doang sampai kaki Gunung Rinjani. Sampai Jakarta sampai gondrong dong. Yoi. Tangganya kan habis Jakarta gondrong ya. Iya. Oke. Berarti di Rinjani itu berapa hari? Di Rinjani treknya ya. Iya, dari base camp ke puncak ke base camp lagi. Base camp, puncak, base camp 6 hari. 6 hari. Itu baru 9 hari. 9 hari itu. Belum pulang.
pulang mampir dulu ke Bali sebulan yang ada. Kurang lebih 15 hari. 15 hari. 15 hari sampai Jakarta lagi. Sampai Jakarta. Iya. Berarti 3, 6, 9. 6 harinya lagi kemana bang? 6 harinya lagi. Enggak, pertama kan 3 hari ya. Iya berangkat. Berangkat. Base camp. Iya. Terus 3 hari di gunung tuh. Mendakinya 3 hari. Iya. Turunnya lagi 3 hari. Jadi 9 hari kan. Iya. 9 hari. Terus 6 harinya lagi. Nginep din dong. Oh, di Unram. Ya. Anak-anak Unram kan kita punya kenalan kan. Jadi main dulu pokoknya silaturahmi lah sama pendaki. Benar, sampai Jakarta tuh kurang lebih 15 hari. 15 hari. Iya. Itu bawa sempak berapa bang? Hah? Sempak dulu belum ada Pampers ya? Belum ada. Stoknya banyak berarti ya. Belum. Habis pakai nyuci, jemur lagi. Iya. Oke bang, lanjut bang. Nah itu dari base camp naik ke atas. Itu ngecampnya di mana bang? Pertama. Ngecampnya apa langsung? Gue dari Senaru ya. Senaru ngecampnya di pos 1 waktu itu. Apa namanya gue lupa lah. Itu hari pertama. Berarti masih jalan santai bang ya? Santai. Kan 120 orang kita mau rombongan ya kan. Belum lagi ada yang cedera. Ada hal-hal yang inilah di luar teknis kan. Itu malam pertama tuh. Itu malam pertama berarti di pos 1. Belum di Sembalun ya bang? Hari keduanya di Sembalun. Hari keduanya masih di tengah dah. Masih di tengah. Masih masih di nyampe, tengah. Bang. Belum. Pas hari Sembalun ketiganya tuh. Pas hari ketiganya tuh. Baru gua di Segara Anak. Segara Anak. Hari ketiga. Jadi mampir dulu Segara Anak. Segara Anak. Terus gua ke puncak itu. Kalau nggak salah jam 2 malam, jam 4 lah. Jam 4 subuh tuh. Sampai puncak gua jam 10 pagi tuh. Cuman gua nggak bawa carrier. Cuman bawa depek doang kan. Oh iya. Dan alhamdulillah ya dari 120 tuh yang sampai puncak hanya 15 orang kurang lebih. Termasuk Bang Habibie. Iya, karena pada saat itu badai dan jalur menuju puncak tuh jalannya sempit lah, jalur sempit. Iya. Kanan danau, kanan kawah kiri Segara Anak. Jadi tuh kita diapit sama jurang sama kawah. Jadi banyak yang berguguran lah. Tapi sampai atas itu masih badai. Masih badai. Berarti ketika foto cuma dapet plangnya doang waktu itu ya. Foto di plang, cuman view-nya itu udah pasti nggak dapet ya. Itu dia, zaman gue belum zaman digital. Masih potret. Iya. Yang dicetaknya dicuci dulu, nunggu seminggu. Iya. Jadi enggak ke zaman sekarang ya kan. Zaman sekarang nunggu 15 menit udah jadi. Iya. Zaman dulu tuh masih model klise, ditandain dulu nih yang mau dicetak nih, ya kan, yang mana. Belum lagi salah ngebuka tuh. Bisa kebakar semua ya kan. Iya. Bener. Tuh. Jangan dibuka, ntar kebakar ya. Kagak jadi semua. Tuh banyak dokumen-dokumen tuh yang gak tercetak lah. Padahal tuh apa ya, kalau ada teknologi seperti zaman sekarang tuh ya sangat bagus lah. Kan dulu kan juga peminat naik gunungnya kurang banyak seperti sekarang kan. Ya mungkin sekarang pertama faktor film juga, sosial media juga. Bener. Gitu. Kalau dulu kan nggak mikir apa-apa, jalan-jalan. Bener. Masalah duit nomor 2, yang penting ada waktu. Gitu. Bener nggak Bi? Bener. Terus turun lagi sampai Segara Anak itu jam berapa? Dari puncak kan jam 10 nih, nyampe sampai puncak jam 10. Turun lebih mudah tuh. Iya. Kurang lebih 2 jam lah. 2 jam. Sambil jalan santai sampai lagi ke Segara Anak. Nah,
Dari Segara Anak itu ngecamp dulu sehari, Iya. semalam di situ. Habis itu lanjut perjalanan kemana lagi nih? Tadi Senaru ya, ke trek Sembalun. Baru ke Sembalun. Nginep lagi terus Ngecamp sama lagi seperti itu. semalam. Sampai 3 hari lah perjalanan turun. Ya. Baru kita setelah itu ke sekretariat Anak Unram, Universitas Mataram ya. Iya. Setelah itu baru kita sampai ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Iya. Itu 15 hari. 15 hari. Nggak mampir dulu ke Bali apa main? Sempet. Apa Cuman belanja doang. Apa nggak ada planning? Wah udah tanggung nih sampai Rinjani nggak? Kenapa nggak sekalian ke Gunung Agung aja gitu? Enggak, karena kan kita penyewaan bus kan apa ya, dibatasin kan sampai 15 hari kalau kita ke Bali main dulu ke pusat kota kan. Jadi waktu itu benar. maksimal nyewa bis itu 15 hari. 15 hari. Nah, terus dari Rinjani nih buat Bang Habibie berkesan nih ya kan. Itu perjalanan paling lama buat Bang Habibie. Iya, 15 hari paling lama ketimbang naik gunung ke Gede, ke Slamet, dan yang lain-lain paling 4 hari lah paling lama. Selain ke Rinjani, udah kemana aja sih Bang? Untuk khusus Jawa lah. Jawa dulu kita. Gunung gini ya, dari gunung tertinggi di Banten gue udah pernah. Apa tuh Bang? Gunung Karang. Terus gunung tertinggi di Jawa Barat gue udah pernah. Gunung Ciremai. Ya. Gunung tertinggi di Jawa Tengah gue udah pernah. Ya. Selamat. Terus gunung tertinggi di Jawa Timur. Lombok gue udah pernah. Jawa Timur belum Bang? Gue belum pernah, justru Jawa Timur belum pernah. Semeru belum Bang? Belum pernah. Justru gue pengen. Tapi pengen Bang? Pengen. Kayak lu kan, lu udah pernah ya. Kalau diceritain ntar abang pengen. Justru itu membangkitkan semangat yang udah tua gitu ya kan. Kalau ke Semeru Bang, menurut yang teman-teman udah naik nih ya, beda sama Semeru yang dulu. Semeru sekarang itu udah nggak dapet jalur Arcopodonya Bang. Kenapa tuh? Karena dulu kan sering rawan sama istilah blank 78 apa kalau nggak salah. Jadi ketika turun itu banyak pendaki yang masuk ke blank itu. Itu. Jadi dia nggak langsung ke Kalimati, malah lari ke situ. Akhirnya mungkin dibuat jalur khusus, jalur gitu ya, langsung nggak lewat Arcopodo lagi. Itu. Tapi ya Semeru itu sampai sekarang tuh masih gimana ya Bang ya, eksotis lah Semeru itu. Gunung yang paling indah lah. Apalagi Jonggring Salokonya tuh. Wah, teman-teman pada tahu ya Jonggring Salokonya ya. Itu jam 5:30 pagi atau jam 6 dia udah kayak gunung berapi meletus. Gunung berapi ya meletus gitu. Jadi dia ngeluarin asap gitu. Bagus ya. Bagus, apalagi backgroundnya itu kita foto pas dia lagi ngeluarin kayak itu istilahnya tuh gunung kentut lah. Ngeluarin asap itu, kita foto backgroundnya dia, wah udah indah banget itu. Karena salah satu gunung berapi yang masih ngeluarin asap dia. Aktif ya masih ya. Aktif Semeru itu. Itu Bang. Itu jam 10 tuh dilarang ya? Udah dilarang Bang, karena asap belerangnya udah naik Bang. Jadi udah nggak bagus lah buat kesehatan. Itu mesti turun tuh? Mesti turun. Maksimal sih jam 9, jam 10 ya. Cuman lebih cepat lebih bagus. Kalau mau ke sono mungkin jalan nih jam 10 malam, jam 12 malam nih dari Kalimati start. Nyampe atas itu udah tinggal nungguin sunrise. Jam 7 udah kita turun lagi gitu. Karena kan di Jawa Timur itu matahari itu terbit duluan. Baru ke Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Jadi di sono itu matahari lebih duluan terbitnya. Jadi jam 5:30 itu udah terang di sono. Gitu. Nah jadi kalau buat teman-teman yang ke sono nih, saran aja gitu ya.
start dari Kalimat itu jam 10, jam paling lama tuh jam 12 lah. Tapi tergantung dari fisik sama yang bawaannya gitu. Tergantung dari tim maksudnya. Ya, tapi biar gimana pun kan faktor keselamatan lebih yang utama. Jadi kita bisa diutamakan. menakar timnya kita, terus logistiknya kita, terus apa yang kita persiapkan gitu. Benar. Terus kita bisa mengatur perjalanan kita, Ya, fisik kita. itu yang kita manajemen perjalanan lah. Tuh. Terus kita juga enggak egois ya enggak. Ya, itu. Nah, kita harus memadukan nafas kita, langkah kita. Ya, itu. Ketika kita langkah masih enak, terus napas ngos-ngosan, ditahan dulu, terus diatur. napas masih enak, lagi enak-enak ya, terus kaki kan fisik. Tapi satu juga bang, di antara itu dua. Ntar kita ngatur itu dua, temen jauh di belakang, teriak-teriak ya kan, tungguin ya. Tuh, atur ritme ya. Atur ritme. Jadi antara 3 nafas, langkah kaki sama temen juga gitu. Enggak terlalu jauh. Iya. Sama temen gitu. Jangan sampai ntar gitu. Jangan deket juga. Ntar kalau deket ditanyain, "Bang masih jauh enggak? Bang masih lama enggak?" gitu. Bener. Ya kan tanyain gitu mulu, kita kan jadi gimana ya? Udahlah nikmatin perjalanan aja. Namanya naik gunung, sebuah perjalanan itu kan bukan ditanya itu seberapa lamanya. Bener. Yang penting prosesnya. Yang penting prosesnya bang. Itu. Kita itu jalan keluar rumah itu kan mau menikmati keindahan alam. Benar. Karena alam itu mengajarkan kita sebuah proses kehidupan. Benar, banyak hal lah yang kita dapatkan tuh, kita belajar dari situ salah satunya ya. Bang. Terus bisa kita ejawantahkan di kehidupan yang nyata, baik itu di dunia kerjaan. Benar Bang, itu pengaruh banget. Semua kehidupan itu, semua prosesnya itu ya kebentuknya dari situ Bang. Wah, itu yang lu rasain ya? Itu yang gua rasain. Jadi semua prosesnya itu kita menikmati, kita berusaha sabar. Semuanya itu kepake Bang. Wah. Ketika di atas sama di darat itu kepake semua. Oh iya. Nah lanjut Bang Habibie. Kalau Bang Habibie di Selamat itu gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya gue dapet temen baru. Jadi naik ke Selamat itu dari jalur? Gue dari jalur Guci. Guci itu jalurnya muter Bang. Oh iya, lumayan. Kalau ibaratnya gede itu via Cibodasnya ya Bang. Iya, karena landai sih. Muter. Gitu. Jadi di Selamat itu ada 2 jalur Bang ya. Ada Bambangan, ada jalur Guci. Yang terkenal itu kan 2 itu doang kan Bang? 2 itu ya. Iya. Yang terkenal itu. Karena gue lewat jalur Guci turun ke Guci. Enggak via Bambangan berarti. Enggak. Nah, itu kan jalurnya lah panjang Bang. Muter Bang. Itu berapa hari Bang? Enggak nyampe berhari-hari sih. Serius, kita sampai pos terakhir itu 5 jam lah pendakian itu. 5 jam itu dari base camp? Dari base camp sampai pos terakhir. Pos terakhir. Nah, dari Guci itu ada berapa pos Bang? 5 pos. Pos kelima. Berarti beda sama Bambangan ya. Bambangan itu kalau nggak salah ada 9 pos. Oh iya. Kalau nggak salah ya, lupa saya Bang. Guci 5 dan kita naik ke puncak itu sama, kita tidak menggunakan carrier, kita lepas semua, kita hanya menggunakan depek ya. Itu jalurnya pasir. Naiknya itu lumayan sulit sih, untuk mendekati puncak itu sulit. Ibarat kata kalau turun 8 langkah, naiknya hanya selangkah gitu. Sama, berarti hampir sama kayak di Bambangan juga jalurnya kayak gitu Bang. Pasir sama batu Bang. Ya iya. Di pos terakhir tuh, setelah pos terakhir itu pasir itu.
Itu kalau nggak salah salah satu gunung berapi juga bang ya. Iya, Selamat masih gue pas aktif sampai bang ya. sana, hanya 5 menit doang sih foto-foto karena ada ini ya, ada gas beracun kan. Akhirnya gue turun, cuman ngambil foto, turun Di lagi. plangnya itu yang penting foto di plang Iya, kelihatan iya, puncak iya, selamat iya. turun nah itu Turun ya. lagi karena situasi nggak memungkinkan kan, lagi-lagi kan keselamatan yang utama ya. Bener. Jadi Dan buat teman-teman benar, utamain keselamatannya. Jangan melanggar apapun yang udah ditentuin. benar karena apa ya, sebagus apapun alam ya nggak ada apa-apanya ketimbang kita cedera, ada insiden lah yang di luar hal-hal yang tak terduga ya kan, banyak juga faktor yang kecelakaan lah, ada juga kematian. Jadi faktor alam jangan dilawan gitu, Iya, jangan benar, dilawan, benar, jangan benar. sombong. Bi, ngopi juga, Bi. Oh iya nih, Ngopi juga kita. iya ngopi mulu, kapan minum ya. Sambil ngerokok juga ya. Bebas bebas. Biar lebih enak, biar lebih nyambung ngobrolnya. Karena bahas ini tuh eh 1 hari 1 malam aja nggak kelar ya. Karena pengalaman lu sama pengalaman gue juga hampir banyak nih, banyakan lu malah Bi. Gitu. Tapi ilmu lu tuh Masih banyak, lu kan gaulnya di luar lo ya kan. Luar mana? Iya. Hampir sama karena linknya dia itu sebelum dia itu linknya udah kemana-mana gitu. Bahkan linknya dia itu udah sekarang banyak yang jadi. Salah satunya udah banyak yang diriin salah satu toko adventure juga. Produsen adventure juga ya Bi? Raga ya, itu senior kita itu. Ya salah satunya adalah gitu. Nanti kalau kita sebutin sangkanya endorse. Oh gitu. Nah, untuk Bang Habibie sendiri menyukai kegiatan alam ini dari mana? Dari tahun berapa? Atau sejak umur berapa lah? Jangan dijawab dulu Bang. Kalau yang masih penasaran, tungguin part 2-nya ya.